Oke, di hari kita mau ngebahas sesuatu yang menarik ya. Kan bentar lagi nih mau 1 Agustus nih. Dimana lo kalau jualan online tuh ya lo mesti punya NIB sama pajak lo tuh dipotong langsung sama platform. Katanya sih ini buat nyimbangin katanya online sama offline. Katanya jadi banyak online nih yang sekarang tuh nggak bayar pajak. Terus juga katanya jualannya juga harganya gila-gila gitu loh karena mereka nggak punya biaya. Iya, terus katanya sih jadi ntar tuh online sama offline tuh ya jadi bisa setara lah, nggak separah-parah sekarang timpangnya. Apakah ini bakal nyesain masalah? Ya gua nggak tahu ya. Ya gua sih nggak tahu yang lain. Tapi kalau gua sendiri, gua jualan online mah ya gua tiap bulan mah bayar pajak. Cuman ini palingan bakal jadi ribet aja tuh gelutar ada yang dipotong langsung. Kan masukan gua kayak cuma itu doang. Ya otomatis ntar mesti di split gitu loh. Jadi ada yang dipotong langsung, ada yang mesti gue hitung sendiri, yang mesti gue setor sendiri. Palingan gitu aja. Kalau ditanya sih sebenarnya ya separoh-separoh sih. Masalahnya emang bener ada di online. Cuman maksudnya bukan dari sisi ya entah pajak atau itunya bukan anjing. Nah yang gue bilang ada benernya juga. Lu berasa gak sih sekarang nih barang-barang di toko online tuh ada yang murahnya tuh ngalahin akal sehat anjing. Bahkan beberapa tuh banyak orang-orang luar pun yang kaget tau gue lu. Di mana barang-barang di Indo pun lebih murah dibandingin di China anjing. Penyebabnya apa? Ada yang bilang sih katanya barang-barang dari China oversupply, makanya dikirim dijual murah ke Indo. Tapi sebenarnya nggak begitu juga anjir. Jadi ada nama prakteknya tuh cuci duit ya. Jadi misalkan mereka punya, ya kalau kita bilang punya pabrik lah di sana. Dan mereka ini ngejalanin sesuatu tuh hal-hal yang ilegal. Misalnya ngegelapin pajak lah atau ngapain. Jadi mereka tuh kirim saudara-saudaranya, anaknya ke sini. Itu dibilang tuh suruh dagang anjir. Padahal kagak. Emang bener dikirimin duit, suruh jualan. Cuman dijual asal-asalan. Kalau bisa harganya ya sesuai pasaran yang di sono gitu loh. Ada harga di sono. Bahkan mungkin harganya bener-bener tuh harga pabrik langsung dijual sini. Yang penting jadi duit. Mereka udah gak mikirin mau rugi, mau apa. Yang penting duitnya ntar bisa keluar dari sono. Malah ada yang lebih gila lagi. Ada orang-orang yang di sono nggak punya pabrik. Cuma mungkin mereka duitnya nggak jelas bagaimana atau dari korupsi atau apa. Ya mereka nge-survey di sini tuh, lihat apa barang tuh yang lagi hype di sini. Mereka borong lah di sono dari pabrik-pabrik dengan harga murah. Di sini dijual murah juga. Yang penting gua duitnya tuh bisa keluar dari negara gua. Nah, habis itu mereka duitnya. Kalau orang mungkin mikir, oh bagus dong, mereka jualan di sini, gitu loh. Mereka punya pendapatan di sini, ngegerakin ekonomi di sini. Yang jadi masalah, mereka ngebeli-beliin mata uang asing. Duitnya nggak dipakai buat belanja di sini. Dipakai tuh buat ke luar negeri, beli flat misalnya di Singapura, atau beli rumah di Thailand, gitu loh. Jadi di sini tuh kayak cuma tempat transit aja, numpang. Tempat ya ngambil duit, dan habis itu ya mereka buangnya di tempat lain. Ya terus kalau lu mungkin mikirnya ribet gitu, kan ntar mereka bikin itu rekeningnya kan ketahuan gitu loh. Oh ntar ada itu ke connect ke sono. Mereka pada minjem rekening-rekening orang-orang sini gitu loh. Dan mereka tuh pajak kayak yang dibilang 0,5% itu sih kalau menurut gue ya mereka mah ya nggak masalah orang tujuannya juga cuci duit. Tapi lu jangan ratain semua ya, ntar dikit-dikit lu lihat gitu, wah cuci duit nih, orang cuci duit. Kagak, anjir. Ada juga yang bener kesini mau dagang gitu loh. Atau pengen bikin makanan, jualan makanan, atau pengen usaha apa, atau ada juga yang pengen belajar gitu. Iya, mereka juga pasti risih lah. Beberapa pedagang di sono tuh yang datang ke sini juga geleng-geleng nih sama kelakuan orang-orang pada tukang cuci-cuci gini. Ya itulah permasalahannya. Dan gue juga nggak tahu gimana caranya tuh mereka bisa masuk barang tuh segampang itu ke Indonesia. Ya menurut gue sih ada ya orang-orang yang memfasilitasi lah oknum-oknum itulah yang mesti dicek. Ya mesti diawasin bener-bener lah orang-orang yang itu tuh gak lo. Jadi daripada nyomotin persentase pajak sekian-sekian itu, kalau menurut gue sih buat mereka tuh pajak 0,5% itu nggak masalah dipotong langsung anjir. Emang tujuannya cuci duit, hanya jadi masalah nih mereka udah masuk barang segampang itu,
Habis itu dia duitnya dibawa keluar juga sama mereka anjir. Yang ada kan ya negara jadi tempat cuci juga pasti ekonominya juga nggak bagus kan. Ya ada sisi bagusnya sih, sisi bagusnya ya cuman nggak sebanding sama sisi jeleknya. Kan kita sebagai konsumen itu bisa dapat barang-barang murah, itu doang. Habis itu udah nggak ada lagi anjir. Iya ini kan juga berlaku gitu loh, orang-orang yang di offline gitu loh. Ya biasanya beli-beli gitu barang dari importir atau siapa. Mereka juga offline-offline itu juga pasti kepukul, gak cuma dari sisi online juga. Jadi jangan dibilang dikit-dikit tuh, aduh, masalahnya gara-gara online, online, online. Padahal kagak anjir. Ya lu bayangin aja sebenarnya online juga udah berat anjir. Potongannya gede satu. Terus dipotong pajak langsung sekarang. Tapi kalau pajak kita udah nggak bisa ngomong lah ya. Lu bayangin aja, cuma saks banget anjing, sumpah pelayanan toko online gue di sini. Apalagi si Duolingo tuh, yang kemarin ada kasus juga tuh sama YouTuber gede tuh. Ya si Vime itu. Ya lu bayangin aja kayak kesan kayak begitu. Udah layanannya saks banget anjir. Kita barang hilang beneran hilang. Ya, jadi kalau dibilang online surga mah kagak juga anjing. Apalagi di si toko Duolingo itu deh. Makanya tuh kemarin yang orang pada ngomong katanya, oh tenang aja katanya, boykot Singapura katanya, jangan pakai oren katanya, ada si Duolingo. Tai kucing lah anjing. Duolingo tuh udah paling parah anjir, pengiriman afiliasinya aja kagak beres ya, barang hilang mulu. Ya makanya kayak gini-gini tuh ya mesti diberesin anjing. Jangan cuman ya maksud gua ya dilihat dari sisi online, offline sama pajaknya. Yang kayak gini sebenarnya tuh yang kayaknya luput gitu loh dari mata kita. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.